Baiklah para pendengar yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat di dalam Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat 16. Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada minggu yang sudah lalu, saya telah membahaskan dalam khotbah saya tentang peranan orang Kristen sebagai garam dunia. Tetapi pada kali ini, kita hanya fokus kepada peranan orang Kristen sebagai terang dunia. Peranan orang Kristen sebagai terang dunia. Para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, peranan terang dalam kehidupan manusia telah dikenal sejak zaman purba, termasuk pada masa Tuhan Yesus. Yesus memakai ilustrasi ini supaya murid-muridnya menjadi terang dimanapun mereka berada. Dan Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya berfungsi sebagai terang dunia dimanapun mereka berada. Jadi para pendengar yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya tidak akan membahas peranan terang dalam konteks atau alam pikiran kita sekarang ini. Tetapi saya akan membahasnya dalam konteks dunia atau alam pikiran orang Palestina pada masa Tuhan Yesus. Karena terang di dunia modern ini sangat luas ya, dibandingkan pada abad yang pertama. Nah, jadi saya akan membahas itu dalam konteks Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat pembacaan kita tadi di ayat 14, Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Jadi apakah makna ungkapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Dan apakah hubung kaitnya perkataan Yesus untuk kita masa kini? Nah, jadi yang pertama adalah Yesus mau supaya para murid harus berperanan atau harus berfungsi sebagai pelita yang mengeluarkan cahaya terang untuk dilihat. Bukan hanya pelita, tetapi tidak mengeluarkan cahaya yang terang untuk dilihat. Para pendengar yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di Palestina, rumah-rumah zaman dahulu sangat gelap karena jendelanya sangat kecil. Oleh sebab itulah mereka menggunakan atau memasang pelita tujuannya untuk menerangi dalam rumah tersebut. Nah, jadi kalau penghuninya keluar, mereka tetap memasangkan pelita. Tetapi pelita itu ditutup dengan penutup tanah liat. Dan pelita itu tetap menyala. Dan pelita itu tidak memberi cahaya atau untuk menerangi dalam rumah tersebut. Nah, jadi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Dia mau supaya murid-muridnya bersinar atau memberi cahaya terang untuk dilihat, bukan untuk disembunyikan. Saudara pendengar yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sejajar dengan gambaran itu, Yesus mau supaya murid-muridnya itu seperti pelita yang mengeluarkan cahaya. Dan cahaya itu dapat dilihat oleh orang lain, bukan disembunyikan. Artinya adalah kekristenan adalah sesuatu untuk dilihat. Jadi kekristenan bukan disembunyikan. Ada ungkapan yang sangat tepat untuk hal itu ya.
Di dalam kekristenan tidak ada istilah mengikuti Yesus sembunyi-sembunyi. Mengapa? Karena di situ hanya akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, ketersembunyiannya itu akan menghancurkan kekristenannya, atau kekristenan itu akan menghancurkan ketersembunyiannya. Jadi kalau orang menjadi Kristen, maka kekristenan itu haruslah dapat dilihat secara nyata, bukan disembunyikan, bukan pura-pura. Kekristenan itu tidak boleh terlihat hanya di dalam gedung gereja saja, karena pengaruhnya hanya terasa dalam gedung itu saja. Jadi itu tidak begitu bermanfaat, saudara. Kekristenan seharusnya terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Kekristenan itu haruslah nampak di dalam cara kita bergaul dengan siapa saja setiap hari. Apakah dengan orang yang muda? Apakah dengan orang yang tua? Apakah orang itu seagama dengan kita atau tidak seagama dengan kita? Dan sebagainya. Kekristenan haruslah nampak di dalam kita bercakap dengan siapa saja, di mana saja. Harus ditunjukkan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kekristenan yang dinampakkan, yang ditunjukkan di gereja itu sama dengan kekristenan yang ditunjukkan atau yang dinampakkan di tempat kerja kita, yang ditunjukkan di sekolah, yang hanya ditunjukkan di pasar sayur, yang hanya ditunjukkan di hospital dan sebagainya. Jadi Yesus tidak mengatakan kamu adalah terang gereja, tidak. Tetapi Yesus berkata apa? Kamu adalah terang dunia. Oleh karena itu, saudara, di dalam kehidupan orang Kristen di dunia ini, kekristenan itu haruslah nampak jelas dan dilihat oleh semua orang. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peranan yang kedua, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Apakah maknanya bagi murid-muridnya dan bagi kita sekarang ini? Yang kedua adalah, para murid harus berperanan sebagai pembimbing. Karena terang itu adalah pembimbing, penyuluh, penunjuk jalan. Bayangkan, kalau kita berjalan dalam kegelapan, tidak ada lampu. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Selesa tidak? Sulit, susah. Tapi kalau kita berjalan dalam kegelapan, ada lampu, bagaimana perasaan kita? Selesa, senang. Mengapa? Kita dapat melihat jalan. Apakah ada bahaya di depan atau tidak? Karena ada lampu yang mengeluarkan cahaya untuk membimbing, untuk menuntun jalan kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian juga orang Kristen haruslah menjadi jalan dan terang bagi orang-orang lain. Harus jadi pembimbing bagi orang lain. Dengan kata lain, orang Kristen harus menjadi contoh, harus menjadi teladan, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, jangan sombong, jangan ego. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita sebagai murid Tuhan berfungsi sebagai pembimbing, penuntun orang yang lemah. Jangan menjadi hakim, jangan menghakimi orang, saudara. Penghakiman itu haknya Tuhan saja. Yang Tuhan beri hak kepada kita adalah sebagai gembala untuk membimbing, menuntun, menasihati, menegur dengan penuh kasih. Tetapi dalam kita membimbing, dalam kita menegur, menasihat, kita juga harus hati-hati, saudara. Itu Alkitab cakap. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menjadi terang untuk pembimbing. Bukan hadirnya kita di satu tempat membuatkan orang tersandung melihat gaya hidup kita atau sikap hidup kita yang tidak menjadi berkat.
marilah kita menjadi pembimbing supaya orang yang lemah akan dikuatkan dan bertumbuh untuk Tuhan. Saudara, mari kita melihat di ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Artinya adalah, Yesus mau supaya murid-muridnya bukan hanya menunjukkan perbuatan yang baik saja, tetapi juga harus mempunyai daya tarik. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah makna kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan untuk kita masa kini, supaya kita berperanan sebagai pelita yang mengeluarkan cahaya terang untuk dilihat oleh orang, dan berperanan sebagai pembimbing, penyuluh bagi orang yang lemah. Dengan itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah keinginan Tuhan Yesus. Inilah kemauan Tuhan Yesus kepada saya dan kepada kita semua sebagai terang dunia. Demikianlah perkongsian firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita kali ini. Biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin.